Baik, kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sengaja kita berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu menghadiri acara talk show saya, yaitu mengenai penyakit periodontal dan karang gigi. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal mengenal lebih jauh tentang penyakit periodontal, apa itu penyakit periodontal, penyebabnya, bagaimana cara pencegahannya. Dan begitu juga karang gigi, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata karang gigi. Yang pernah mungkin ke dokter gigi, sudah banyak pernah ke dokter gigi, berangkat tangan sudah pernah ke dokter gigi? Sudah pernah ya, sudah pernah sebelumnya ya. Baik, mungkin sini kita akan membahas penyakit periodontal dan karang gigi ini bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Hendry Setiawan. Yaitu beliau ini merupakan dokter lulusan tahun 2021 gitu. Sudah lulusan tahun 2021. Bersama beliau di sini kita akan membahas lebih jauh tentang penyakit periodontal dan karang gigi. Boleh tadi? Baik, di sini mungkin awalnya ya dok ya, kita bahas tentang dari umumnya dulu dok, tentang apa itu penyakit periodontal sendiri dok. Mungkin bisa dibantu jelaskan dengan bahasa yang lebih enak buat teman-teman kita yang ada di sini dok. Oke, selamat pagi ya semuanya. Oke, ini saya menjelaskan terlebih dahulu, memang secara garis besar terlebih dahulu. Jadi jaringan periodontal sendiri itu apa? Jaringan periodontal itu adalah jaringan pendukung di bawahnya gigi. Nah, jaringan periodontal sendiri itu kan terdirinya bukan hanya gigi depan, tetapi melainkan juga ada tulang alveolar di bagian dasarnya. Nah, penyakit periodontal sendiri ini biasanya banyak disebabkan oleh ketidakmampuan dari seorang individu untuk menjaga kebersihannya. Namun pada kenyataannya memang tidak semua penyakit periodontal itu disebabkan oleh istilahnya oral hygiene buruk, namun juga bisa karena dari faktor turunan yang nantinya akan saya lanjutkan di slide-slide selanjutnya. Oke, itu jadi gambaran secara umumnya yang terkait penyakit periodontal sendiri, yang dimana jaringan periodontal sendiri tadi merupakan jaringan di bawah gigi tersebut, ada juga namanya tulang alveolar dan lain-lainnya. Oke, mungkin pada selanjutnya Mbak. Nah, di sini ada dua jenis penyakit umum dari penyakit periodontal dok. Jadi dulu di sini ada gingivitis dan periodontitis sendiri. Mungkin bisa dibantu dok kayak penjelasan cara singkatnya supaya teman-teman bisa tahu nih dok, penyakit gingivitis itu kayak gimana dan periodontitis itu seperti apa, perbedaannya sedikit. Oke, kalau boleh saya tanya dari audiens, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan gingivitis dan periodontitis? Siapa tahu? Enggak. Oke, jadi dua penyakit ini, gingivitis dan periodontitis ini bukan sesuatu merupakan yang sangat berbeda, itu bukan. Tapi awal dari periodontitis itu pasti akan dilalui oleh gingivitis. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan pasien ini tidak menjaga oral hygiene dengan baik, maka biasanya kalau misalkan dari adik-adik sekalian misalkan melihat pada pasien tersebut, itu pasti akan menimbulkan adanya warna kemerahan pada bagian gusinya, seperti di bagian sini. Tanda-tanda dari kemerahan ini sendiri itu merupakan inflamasi. Jadi inflamasi itu kan ada tumor, kolor, yang merupakan memang tanda-tanda dari inflamasi. Ya. Jadi kalau kita bahasa umumnya itu seperti radang gitu ya dok ya, radang gusi, misal kayak kemerahannya atau sampai berdarah gitu ya dok, seperti itu ya dok ya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan itu gingivitis itu merupakan tahap awal dari penyakit periodontal, sedangkan dari periodontitis itu tahap lanjutnya gitu ya dok. Oke, jadi mungkin bisa dipahami juga teman-teman dari gambar di sini
Bisa kelihatan kalau misalnya gigi fitus itu merupakan masih bengkak yang tahap awal, di mana bengkak itu masih sedikit, masih kecil-kecil banget. Sedangkan kalau dari periodontitis itu sendiri sudah mulai terlihat karena gigi yang menumpuk di soket atau gusinya sendiri, dan juga kelihatan gusi yang merah dan bengkak itu semakin banyak, gitu teman-teman. Boleh lanjut lagi Pak? Kita akan bahas lagi. Nah, di sini kita bakal tentang tanda dan gejala penyakit periodontal itu sendiri, dok. Nah, jadi kayak saya tahu di sini lihat sendiri kan kayak bau mulut, terus itu kenapa bisa seperti itu, dok? Oke, jadi kalau misalkan penyebab dari bau mulut sendiri itu kan memang ketika terjadi karang gigi itu banyak bakteri yang istilahnya dia intak dengan karang gigi itu sendiri, sehingga ketika ada bakteri, satu jenis bakteri yang mulai menempel pada bagian karang gigi tersebut, akhirnya dia akan memanggil koloni-koloni bakteri lain yang menyebabkan bau rongga mulut itu kurang nyaman, kurang enak, seperti itu. Baik, kalau dari tandanya berarti jelas ada awal mulut yang susah hilang gitu ya, karena ada karang gigi tadi menumpuk di rongga mulutnya. Terus selanjutnya di sini ada perubahan warna gigi Pak, tadi sudah kita bahas ya, kayak tiba-tiba merasa giginya itu ada kemerahan, ada kayak bekas gitu ya, dok ya. Selanjutnya ada pembengkakan pada gusi, sudah kita bahas tadi, rasa sakit atau perih pada gusi. Berarti peradangan yang kita rasakan itu sama kayak stomatitis sariawan ada kita ya, dok ya. Mungkin pada umumnya ya. Oke. Jadi saya perjelas terlebih dahulu. Untuk rasa sakit yang dirasakan sendiri itu bukan serta-merta rasa sakit yang seperti stomatitis itu bisa, tapi pada umumnya itu cukup jarang. Tapi biasanya rasa sakit yang dirasakan itu hanya lebih ke rasa ngilu, karena ketika karang gigi itu ada, biasanya dia sudah merusak pada jaringan periodontalnya. Nah, jaringan periodontal yang tadi saya jelaskan itu kan tidak hanya bagian gusi, tapi yang sudah mengalami kerusakan itu adalah pada bagian tulang alveolarnya, lamina duranya, periodontal ligamennya, yang menyebabkan tereksposnya gigi sehingga meningkatkan sensitivitas dari gigi tersebut, sehingga menyebabkan rasa ngilu yang tidak nyaman, ya seperti itu. Jadi gitu itu berbeda sama sariawan juga, tidak semata seperti itu semuanya. Oh, baik. Berarti intinya itu tanda gejalanya itu ketika sudah merasa bau mulut yang sulit hilang atau lama hilang tidak ada, sekali gigi kita langsung nafas disegar, rasa kurang nyaman juga ya. Sama ini tadi terjadi pembengkakan dan perubahan warna pada gusi gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya, terkait tanda gejala penyakit periodontal awalnya biar teman-teman bisa tidak lanjut supaya tidak semakin parah dan tidak terjadi gigi fitus, periodontitis atau penyakit yang lebih parah, mungkin bisa dikenali dulu nih tanda dan gejala penyakit periodontal sendiri seperti yang bau mulut, lebih seperti menjaga hygiene dan adanya pendarahan atau kemerahan pada gusi. Nah, ini untuk gambar-gambarnya teman-teman. Di sini juga seperti yang disampaikan Dokter Hendri tadi, Hendri Setiawan. Di sini juga ada penurunan gusi, di mana kata dokter tadi yang dapat menyebabkan sensitivitas dari gigi kita sendiri itu merasa seperti ngilu ketika kena udara atau air yang dingin, suhu yang ekstrem itu bakal merasa mengilu gitu ya, dok ya. Selanjutnya ada juga pendarahan pada gusi. Di sana juga mungkin ketika kita menyikat gigi atau kita congkel gigi atau tusuk gigi itu bisa jadi pendarahan gitu seperti itu. Dan pembengkakan pada gusi seperti ini gitu teman-teman. Baik, di sini ada penyebab dari penyakit periodontal sendiri dulu, dok. Jadi kita sudah mengenal nih terkait tanda dan gejalanya supaya kita bisa lebih prepare dan lebih aware dengan kesehatan gusi kita. Terus di sini kita bakal bahas nih, dok, penyebabnya dari penyakit periodontal itu sendiri apa sih? Penyebabnya itu memang multifaktorial ya. Tapi kalau pada umumnya memang kalau yang terjadi di Indonesia ini memang kan masyarakat kita itu memang kurang mengenal yang namanya pendidikan tentang kebersihan rongga mulut. Jadi memang pada umumnya mereka itu lebih ke menyepelekan, sehingga nantinya ketika datang ke dokter gigi itu pada umumnya sudah
banyak terjadi kerusakan pada bagian rongga mulutnya. Namun memang pada beberapa faktor predisposisinya antara lain itu bisa karena bad habit dari pasien tersebut. Misalkan kebiasaan merokok ini sendiri memang bisa jadi menjadi salah satu faktor predisposisi. Kenapa? Karena dari rokok itu sendiri itu mengandung nikotin. Nikotin sendiri ini nantinya akan mengganggu mikrosirkulasi yang terjadi pada bagian gusi. Nah, ketika mikrosirkulasinya ini sudah tidak terjadi lagi, itu memang nantinya akan gampangnya terjadi inflamasi pada daerah gusi tersebut. Gitu. Lalu yang kebersihan mulut yang buruk itu memang yang sudah saya sebutkan tadi. Memang sebagian besar orang kita memang belum teredukasi secara baik. Lalu untuk perubahan hormon pada wanita, nah ini seringkali yang kita kurang aware ya. Karena kalau misalkan perubahan hormon pada wanita itu memang kasusnya ini cukup menarik. Karena di praktekan saya sendiri itu memang beberapa kali banyak pasien saya yang mengeluhkan ketika terjadi proses menstruasi itu memang bagian gusinya itu kebanyakan mereka mengalami pembekaan atau ya secara biologis itu dinamakan hiperplasi gingiva. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi? Karena dia terjadi peningkatan hormon estrogen sehingga dia akhirnya membentuk suatu pembengkakan gusi. Kita harus tinjau lebih lagi untuk mengetahui penyebab utamanya. Tapi kalau misalkan dia terjadi karena hormon, berarti kita tidak perlu melakukan apapun kecuali hanya melakukan scaling. Namun apabila tidak, kita harus melakukan mungkin pemotongan gusi apabila diperlukan. Tapi kalau untuk perubahan hormon ini sendiri biasanya ya itu tidak perlu dilakukan pemotongan gusi. Jadi mungkin terkait yang biasa merokok tadi, terus ada juga hygiene yang buruk dari kebersihan gigi mulut tadi, dan terakhir dari sistem hormon wanita ya kan. Jadi kayak mungkin biasa terjadi waktu kayak menstruasi gitu ya kan. Jadi berpengaruh. Jadi ya solusinya kalau menstruasi ketika masih belum terjadi hanya bisa menunggu dan menjaga pola makan dan kebersihan aja ya sendiri. Ya, betul. Jadi itu teman-teman supaya kita bisa lebih aware lagi terkait penyebabnya, bisa diperhatikan di sini kayak untuk kebiasaan hygiene-nya, untuk kebiasaan merokok yang jelek sama yang untuk perubahan hormonnya. Jadi kalau ketika teman-teman lagi haid atau lagi menstruasi gitu bisa diperhatikan untuk pola makan, kebersihan rongga gigi dan mulutnya juga, oke? Selanjutnya kita bahas tentang karang gigi nih dok. Tadi kan kita sudah menyangkut terkait tentang hygiene atau kebersihan dari itu sendiri. Berarti karang gigi itu penyebabnya karena kita nggak pernah sikat gigi atau gimana tuh? Oke, jadi kebanyakan orang itu selalu berpikir ketika kita menggosok gigi itu pasti kita tidak akan mendapatkan karang gigi ini sendiri. Namun pada kenyataannya itu sangat berbeda karena ketika kita membersihkan menyikat gigi kita itu mungkin setelah 3-4 menit itu dia sudah terbentuk yang namanya pelikel. Nah, pelikel ini sendiri adalah suatu lapisan. Kalau dari adik-adiknya mungkin nanti bisa dicek ini. Misalkan habis sikat gigi itu ditunggu sekitar 3 menit 4 menit itu nanti kalian coba usap gigi kalian. Nah, itu kalau misalkan mulai terjadi adanya lapisan yang licin, nah itu namanya pelikel. Nah, pelikel sendiri itu nantinya akan berkembang lebih jauh sampai menjadi yang namanya biofilm. Jadi biofilm itu adalah asal muasal dari terbentuknya karang gigi yang nantinya ketika biofilm ini sudah semakin menebal itu nanti dinamakan plak. Nah, plak
itu sendiri seharusnya itu sangat masih bisa dilakukan pembersihan dengan sikat gigi. Namun kan pada kenyataannya pasien-pasien ini biasanya antara mereka tidak mampu menjangkau untuk membersihkan atau memang mereka tidak menyadari bahwa oral hygiene itu memang sepenting itu seperti itu. Nah nantinya dari plak ini kenapa kok bisa menjadi karang gigi itu adalah karena adanya cairan dari sulcus gingiva yang biasanya dinamakan CGF atau clavicular gingival fluid ataupun juga dari saliva yang mengandung kalsium maupun fosfat yang bisa membuat dari plak ini akhirnya mengalami maturasi atau kematangan yang menjadi karang gigi seperti itu. Jadi gitu dia secara panjangnya Dok ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan karena proses karang gigi itu sebenarnya panjang teman-teman. Sebenarnya panjang banget itu sebenarnya jadi tidak langsung karang gigi itu merupakan kayak apa ya, bola salju gulungan ya Dok ya. Yang dimana semakin lama teman-teman malas untuk membersihkan kebersihan gigi dan mulutnya, semakin lama juga semakin tebal juga nanti karang gigi yang ada pada mulut teman-teman semua. Mungkin di gambar sini bisa menjelaskan, bisa dilihat teman-teman ya bahwa karang gigi seperti ini tuh sangat awam bagi tenaga medis seperti dokter gigi dan dokter gigi untuk melihat kasus atau penyakit seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan kaget kepada teman-teman dan kalau bisa jangan sampai teman-teman untuk malas ke dokter gigi karena jangan sampai menunggu seperti ini dulu baru teman-teman datang ke dokter gigi. Jadi ketika merasa tadi bau mulutnya, tanda gejala tadi, mungkin bisa langsung segera periksakan ke dokter gigi atau klinik gigi terdekat. Selanjutnya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas terkait asal muasal dari karang gigi. Di sini ternyata juga ada jenis-jenis dari karang gigi itu sendiri Dok. Ada subgingiva dan supragingiva. Mungkin bisa dibantu jelaskan Dok apa perbedaannya Dok secara singkat gitu Dok. Oke, kalau secara singkat sekali ya, apa yang dinamakan sub atau supra? Sub itu kan berarti di dalam. Itu menandakan bahwa kalau virus ini dia letaknya itu tidak kelihatan secara kasat mata kemungkinan. Nah, tujuan kita melakukan scaling itu kan kita tidak hanya membersihkan pada bagian atasnya saja. Namun ketika kita melakukan treatment plan itu kita selalu akan merencanakan itu namanya scaling dan food planning. Food planning ini sendiri adalah salah satu pencegahan dari kita untuk membersihkan kalkulus yang berada di bagian sub atau di bagian dalamnya gusinya. Sedangkan kalau untuk supra itu yang bisa kalian lihat di sini yang merupakan kasat mata atau kita tanpa menggunakan alat apapun ini sudah terlihat seperti itu. Baik, berarti intinya kalau sub itu di dalam gusi, kalau supra itu di luar gusi ya Dok ya. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman di gambar sudah jelas. Kalau yang sub itu dia sebenarnya tidak terlihat dari mata secara langsung, tapi ternyata di dalamnya gusi itu sudah menumpuk tebal dari kalkulus atau karang gigi tersebut. Sedangkan kalau yang supra ini dia tanpa kita lihat menggunakan alat pun sudah kelihatan kalau ini karang gigi yang menguning, mengeras, coklat ataupun bahkan nanti kehitaman seperti itu. Selanjutnya boleh saya. Nah, di sini tadi kita lakukan penyebab penyakit periodontal, juga penyebab dari karang gigi sendiri. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Dok ya, dari hygiene yang buruk, dari penyebab dari tadi. Di sini yang mungkin saya bisa bantu jelaskan terkait penyebab dari karang gigi sendiri, yaitu dari cara menyikat gigi, cara teman-teman yang memperhatikan oral hygiene-nya, kebersihan mulutnya, menyikat gigi tidak benar, terus kebiasaan merokok dan kebiasaan punya satu sisi. Nah, sini menarik Dok, kebiasaan punya satu sisi. Mungkin saya dulu juga sering melakukan kebiasaan punya satu sisi. Itu kenapa Dok bisa menyebabkan karang gigi yang punya satu sisi? Oke, jadi pada umumnya kan kalau misalkan orang awam itu selalu berpikir bahwa ketika kita mengunyah pada salah satu sisi, berarti sisi yang tidak digunakan kan harusnya malah lebih bersih. Karena kan istilahnya ketika kita makan satu sisi, berarti satu sisinya yang lain itu tidak akan terkena sisa-sisa makanan yang kita makan. Seperti itu.
secara logika ya mungkin. Nah, namun pada kenyataannya itu memang ternyata itu tidak sejalan dengan logika yang bisa kita gunakan. Karena ketika kalau misalkan kita mengunyah satu sisi, itu justru malah menyebabkan bagian sisi yang tidak kita gunakan itu tidak terbersihkan secara alami oleh saliva. Karena saliva itu sendiri fungsi utamanya adalah sebagai self cleansing atau pembersih alami dari gigi, seperti itu. Jadi ketika ada satu sisi yang tidak digunakan untuk makan, berarti malah di daerah sana kemungkinan untuk terjadi pembentukan karang gigi sangat-sangat tinggi, seperti itu. Yang tidak dipakai malah terjadi karang gigi peruntukan ya. Karena ternyata saliva itu punya kegunaan self cleansing tadi ya, membersihkan secara alami. Mungkin ya itu teman-teman biasakan dari sekarang setelah kita tahu kebiasaan punya satu sisi ternyata bisa menyebabkan penumpukan karang gigi di sisi yang tidak pernah digunakan penghuninya. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa sekarang ketika makan bisa menggunakan sisi kiri dan sisi kanan. Boleh. Selanjutnya di sini kita bakal ada video itu ya terkait pembahasan penyebab dari karang gigi, prosesnya pembentukannya. Oke, nah teman-teman, di sini saya perhatikan ya teman-teman ya, bahwasanya penyebab karang gigi itu dimulai dari awal banget, terus sampai akhirnya kecoklatan seperti itu dan nanti dibersihkan seperti ini. Sampai akhirnya ada pembebekan dan nanti ketika telah dibersihkan karang giginya bakal pulih kembali usianya seperti itu. Boleh diulang lagi Pak? Diulang kembali lagi sekali lagi. Nah, lihat seperti awal ini titik-titik itu merupakan plak ya dok ya, plak yang sudah tidak dibersihkan secara lama, yang diabaikan terus-menerus sehingga mereka dia menjadi menumpuk dan mengeras menjadi karang gigi namanya. Jadi ya teman-teman bisa diperhatikan juga bahwa saya sebelumnya rapat jadi berombos seperti itu kalau masih merupakan karang gigi. Boleh next. Selanjutnya ada video juga tidak, masih ada video lagi terkait pembersihan karang gigi yang dimana karang giginya udah wow banget ya dok ya, sudah menumpuk banget sampai menguning itu rasa parut sih dok, karena karang gigi lagi. Jadi begini yang teman-teman proses pembersihan karang gigi itu di klinik-klinik termasuk prakteknya dokter Hendri ini. Oke, karang giginya begitu ya teman-teman ya. Karang gigi yang menumpuk itu emang biasanya terutama banget itu di depan bagian depan sama belakang ya. Tidak berkemungkinan juga belakang, tapi yang terlihat itu bisa di depan. Selanjutnya lagi ada video terakhir kan dari penyebab penyakit gigi itu karang gigi bisa menyebabkan gigi goyang seperti ini dok ya. Mungkin inilah yang menyebabkan tadi dari penyakit gigi vitis tadi yang radang gusi terus menjadi periodontitis tadi yang merusak juga jaringan tulangnya tadi ya. Betapa parahnya karang gigi yang dibiarkan terus-menerus sehingga karang gigi itu bisa merusak struktur gigi itu sendiri, bisa merusak, menggoyangkan, bahkan nanti ini bisa lepas teman-teman kalau bisa lebih dalam lagi. Karena dimana karang gigi itu emang dia menggerogoti struktur gusi ya dok ya, struktur gigiva yang dimana nanti itu dia bakal lama-kelamaan membuat gusi itu semakin lama semakin turun sehingga tidak ada pegangan lagi dari gigi itu untuk berdiri kokoh lagi seperti si gigi sehat sebelumnya dok ya. Nah, di sini kita bahas tentang finalnya, bagaimana cara mencegah karang gigi itu sendiri dok. Oke, jadi untuk pencegahannya sendiri aslinya memang tidak seribet itu aslinya. Kita perlu hanya melakukan sikat gigi itu 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah makan. Namun sesudah makan pagi ya sesudah makan pagi ini juga memang harus kita jarakin sekitar 15 menit. Jadi ketika kita sudah makan pagi itu tidak boleh kita langsung melakukan sikat gigi itu karena apa?
Karena ketika kalau kita setelah makan itu kan kondisi dalam rongga mulut kita itu masih dalam keadaan asam. Ketika dalam keadaan asam memang gigi itu memang cenderung lebih rapuh, sehingga ketika kita melakukan menggosok gigi, akhirnya nanti ada beberapa lapisan yang mungkin bisa sedikit demi sedikit terkikis. Jadi memang kita menyampaikan kepada pasien bahwa ketika sesudah makan pagi tidak boleh langsung menyikat gigi terlebih dahulu. Namun bagian yang penting adalah kita harus selalu melakukan edukasi kepada pasien bahwa menyikat gigi itu tidak masalah menyikat secara keras. Karena ketika kita menyikat secara keras itu pada kenyataannya hanya melukai pada bagian gusinya yang malah menyebabkan abrasi. Nah, sedangkan kalau misalkan yang pengen kita achieve atau istilahnya yang pengen kita dapatkan hasilnya yang optimal, itu memang kita harus memberitahukan kepada pasien untuk menyikat gigi itu dengan bulu sikat yang halus. Nah, tujuannya apa? Ketika kita menyikat dengan bulu yang halus itu semua bagian di bagian sela-sela gigi itu akan terbersihkan secara baik. Karena kalau misalkan kita menggunakan bulu sikat yang hard atau istilahnya yang kaku, itu justru susah kita untuk membersihkan di bagian sela-sela gigi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya makan makanan yang mengandung serat itu memang secara alami bisa untuk membersihkan sisa-sisa makanan ataupun juga dia namanya tidak membuat dia lengket. Istilahnya makanan itu lengket ke bagian gigi itu lebih susah dibandingkan misalkan makanan-makanan yang manis-manis seperti itu. Lalu untuk pilihan pasta gigi memang hampir semua ya untuk sekarang ini memang mengandung fluoride, tapi seharusnya kalau untuk fluoride sendiri itu kan memang tujuannya adalah agar tidak terjadi cuma nggak masalah. Yang penting adalah kita harus selalu mengedukasi untuk yang pasti untuk menyikat gigi harus selalu pakai pasta gigi, karena terjadi juga pada beberapa pasien saya memang mereka menyikat gigi memang tidak menggunakan pasta gigi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab seperti itu. Nah, kalau untuk rutin periksa gigi setiap 6 bulan sekali, tujuannya adalah apa? Tidak hanya kita membersihkan karang giginya, namun kita sebagai dokter gigi itu akan melakukan monitoring lebih lanjut ke gigi dari pasien kita itu untuk menilai apakah ada yang perlu ditambal atau ada yang perlu dicabut atau istilahnya perlu perawatan-perawatan intensif lain yang memang diperlukan dari pasien tersebut sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih dokter sudah share bagaimana cara pencegahan karang gigi tersebut sendiri. Dengan cara intinya adalah menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selanjutnya juga makan yang mengandung serat seperti kayak buah apel yang kalian kayak seperti itu ya dok ya, atau buah-buahan pada umumnya atau sayur gitu seperti itu ya dok ya. Selanjutnya juga gunakan pasta gigi, intinya gitu, gunakan pasta gigi ketika mau cuci gigi karena supaya terasa lebih bersih gitu ya dok ya. Selanjutnya dia juga rutin mengontrol 6 bulan sekali itu sebenarnya bukan upaya promosi dari sebuah dokter ya, tapi itu emang upaya teman-teman semua juga untuk bagaimana mempertahankan kesehatan gigi teman-teman semua supaya tidak terjadinya penyakit gigi ataupun gusi yang lanjut ya dok ya, supaya bisa dicegah sedari awal gitu teman-teman. Baik, setelah dari sini terima kasih teman-teman sudah membantu perhatikan dari yang sudah dipaparkan dari dokter tadi terkait penyakit periodontal atau karang gigi sendiri. Apakah dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan dulu? Apakah yang mau ditanyakan mungkin terkait penyakit periodontal, terkait karang gigi sendiri atau punya pengalaman pribadi yang mau di-sharing di sini waktu dijelaskan juga boleh teman-teman? Ada yang boleh silakan angkat tangan? Boleh silakan kak, boleh berdiri sambil berdiri.
Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Novena Rasma. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan materi yang sangat menarik dan mendalam ini. Jadi kita bisa tahu bahwa kebersihan gigi dan mulut itu sangat penting untuk menjaga terjadinya kelainan gigi dan penyakit periodontal. Namun saya ingin bertanya, jika periodontitis ini sendiri dibiarkan tanpa penanganan, apa saja dampaknya terhadap kesehatan gigi dan mulut? Dan apakah kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah penggunaan obat kumur efektif dalam membantu mencegah terbentuknya kelainan gigi dan penyakit periodontal? Terima kasih. Terima kasih. Itu merupakan pertanyaan yang bagus ya. Oke, jadi yang pertama itu periodontitis kalau misalkan dibiarkan ya. Oke, jadi periodontitis sendiri itu kan adalah kondisi di mana dia yang sudah kehilangan tulang. Nah, ini itu akan berpengaruh atau tidak ke sistemik ya berarti ya. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ketika periodontitis kronis ini dibiarkan terlalu lama, yang mana biasanya itu masih terjadi pembentukan karang gigi di daerah sekitar gigi tersebut, memang sangat memungkinkan untuk terjadinya kerusakan tulang yang lebih lanjut. Nah, bisa dilihat dari video yang tadi sudah ditampilkan. Ketika periodontitis kronis ini tidak dibersihkan, istilahnya karang giginya yang tidak dibersihkan, itu akan mudah untuk menyebabkan gigi itu sampai goyang. Nah, kalau untuk dari sistemik itu sendiri, biasanya sih memang dari menurut penelitian mungkin memang ada. Jadi mungkin bisa terjadi yang namanya endokarditi seperti itu. Namun pada kenyataannya, kalau misalkan saya ditanya secara langsung kepada pasien, memang saya bukan merupakan wilayah saya. Karena dari saya sendiri sih memang lebih baik ketika terjadi periodontitis kronis yang ditandai dengan kerusakan tulang dan banyaknya karang gigi, memang saya akan selalu merekomendasikan untuk dilakukan pembersihan secepat mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk dari pertanyaan yang kedua, apakah untuk mouthwash ya, itu apakah berperan penting? Pada umumnya mouthwash itu hanya bersifat antiseptik. Jadi dia hanya menghilangkan bakteri-bakteri yang ada. Namun ketika kalau misalkan kita menggunakan antiseptik ini terlalu berkepanjangan, itu nantinya antiseptik ini tidak bisa membedakan mana bakteri buruk, mana bakteri baik yang ada di dalam rongga mulut. Nah, sehingga ketika pasien ini misalkan mereka berpikir, oh saya periodontitis kronis, tapi nggak begini juga ya. Maksudnya istilahnya saya bergetar giginya, saya mau menghilangkannya dengan menggunakan mouthwash, dan akhirnya mereka melakukan kumur dengan mouthwash ini setiap hari. Yang terjadi adalah bukan malah karang giginya itu hilang, namun justru problemnya itu bertambah karena ketika antiseptik itu digunakan berkepanjangan, dia justru malah membuat rongga mulut itu malah berjamur seperti itu, karena dia menghilangkan bakteri flora baik yang ada di rongga mulut tersebut, yang mencegah untuk terjadinya adanya jamur seperti itu. Jadi memang kalau untuk sudah terjadi periodontitis kronis, itu memang jalan satu-satunya adalah kita melakukan pembersihan ke bagian karang giginya, dan juga kita melihat sistemiknya apakah ada diabetes ataupun penyakit-penyakit lain, misalkan seperti hemofili, istilahnya penyakit-penyakit yang merupakan kelainan-kelainan dari pembuluh darah seperti itu. Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Novi tadi sudah bertanya. Mungkin ini ada sedikit hadiah dari kita yang telah bantu bertanya. Di sini teman-teman saya ada 2 hadiah lagi buat teman-teman bagi yang mau bertanya. Boleh silakan angkat tangan. Boleh, Mbak yang sebelah kanan dulu ya, Mbak kacamata masker. Boleh sebutkan nama dan pertanyaannya, Ki. Mungkin cukup 1 aja pertanyaannya, biar lebih simpel, Ki. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Vina.
dan menjaga kesehatan periodontal. Oke, ya kalau misalkan untuk pertanyaan ini memang mungkin merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya. Kalau dari saya sendiri sih, saya memang tidak merekomendasikan harus istilahnya harus yang Pepsodent ataupun Sensodyne ataupun apapun itu. Mungkin kalau untuk yang gigi sensitif mungkin saya mungkin merekomendasikan untuk Sensodyne. Tapi kalau untuk benar-benar untuk pembersihan karang gigi atau istilahnya ketika karang gigi itu banyak sekali, memang pencegahan yang bisa dilakukan adalah kita tadi memilih bulu sikatnya itu tadi. Jadi bukan ke pasta giginya, tapi ke bulu sikatnya. Jadi bulu sikatnya harus yang halus sehingga ketika kita melakukan pembersihan pada saat menggosok gigi itu semua bagian itu terkena, dan juga tekniknya juga harus yang benar. Karena kalau misalkan istilahnya sudah menggunakan pasta gigi yang cukup oke, lalu untuk bulu sikatnya ini juga sudah yang halus, tapi kalau misalkan teknik mengikat giginya salah, sama aja bohong. Kira-kira seperti ini. Sudah cukup. Baik, tadi dijelaskan terkait pasta gigi ya. Sebenarnya istrinya pasta gigi itu bisa berguna banget kalau digunakan untuk sebelum terjadinya penyakit ya dok ya. Namun apabila terjadi sudah terlanjur, kalau giginya sensitif sekali atau seperti apa tadi, mungkin lebih ke rekomendasi pasta gigi yang banyak tulisan anti sensitif gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya mungkin sorry mohon maaf, bisa mbak ya, bisa dibantu memberikan hadiah dulu reward kepada Kak Kak Vina. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelum perkenalkan nama saya Natasha Fira. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu tanda atau gejalanya adalah terjadi Mohon maaf, kalau boleh pelan-pelan saja, santai. Kita tidak buru-buru. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu tanda atau gejalanya adalah terjadinya perdarahan saat menyikat gigi atau menggunakan tusuk gigi. Tadi kan disebutkan langsung oleh masnya. Jadi apabila saat menyikat gigi pada salah sisi entah di kanan atau di kiri, itu terasa sakit kemudian berdarah, itu termasuk salah satu gejala awal gingivitis atau periodontitis atau justru hanya disebabkan oleh kesalahan cara menyikat gigi? Terima kasih. Oke, jadi saat menyikat gigi terjadi perdarahan gitu. Jadi itu menanyakan itu apakah salah satu penyebab dari penyakit periodontal tadi atau itu karena salah cara menyikat giginya. Oke, bisa dibantu dokter? Jadi saya recap sedikit ya, biar tidak bingung. Istilahnya gingivitis adalah keradangan pada bagian periodontalnya, tapi belum mengalami kerusakan pada tulang. Kalau periodontitis dia mengalami radang tetap, tapi dia sudah mengalami kehilangan tulang. Jadi itu adalah poin pentingnya. Nah, yang kedua yang saya jelaskan, apakah ketika menyikat gigi itu ketika keluar darah itu menandakan bahwa itu gingivitis ataupun periodontitis ya pertanyaannya. Nah, itu semua tergantung. Jadi ketika pada umumnya biasanya kalau misalkan kita menggosok gigi lalu keluar darah, memang biasanya dapat disimpulkan bahwa di daerah yang mengalami perdarahan itu berarti dia sudah mengalami gingivitis ataupun periodontitis itu. Namun pada kenyataannya kita harus melihat juga, karena gini, ketika orang itu menyikat terlalu keras, itu bisa juga menyebabkan dia mengalami perdarahan pada bagian gusi. Jadi kita harus benar-benar melihat case-nya ini terlebih dahulu. Kita harus menilai apakah hanya ini cukup bagus atau tidak, dan kita harus benar-benar melihat secara real pada pasien tersebut. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ketika kita kalau misalkan menyikat gigi ada yang berdarah itu sudah pasti gingivitis, sudah pasti periodontitis. Itu tidak bisa, karena dari periodontitis sendiri itu biasanya juga ditunjukkan dengan banyaknya gigi yang resesi. Jadi istilahnya gigi yang sudah kelihatan turun seperti di video tadi, itu periodontitis.
Tuh, jadi tidak bisa langsung simpulkan ya, bisa menjadi multifaktorial karena tadi sikat giginya berdarah. Bisa jadi juga karena gigi sudah menumpuk terus tergeser dengan sikat gigi, kena gusnya berdarah, itu bisa jadi juga ya dok ya. Jadi banyak faktornya kan. Jadi mungkin bisa belajar di sini juga terkait dijaga kebersihannya. Loh, insya Allah kalau jaga kesadaran kebersihannya, mungkin teman-teman bisa waktu sikat gigi itu sambil dilihatin pakai kaca atau cermin supaya merasa lebih bersih dan kelihatan nih bagian sela-sela gigi sudah bersih semua, bagian giginya itu tidak ada yang masuk kotor, tidak ada yang tertinggal sisa makanan ataupun apapun yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu Mbak Salsabila sudah dipahami. Oke, baik, berikan kepada Mbak, silakan. Oke dok, sudah selesai dan berarti kita menyampaikan materi kita terkait dengan penyakit periodontal dan karang gigi ini. Terima kasih pada teman-teman dokter dulu sudah membantu kita memberikan materi yang luar biasa. Tepuk tangan buat dokter Henry Setiawan. Oke. Terima kasih teman-teman juga sudah berpartisipasi pada penelitian saya kali ini, talk show tentang penyakit periodontal dan karang gigi. Saya mohon untuk ketersediaan teman-teman juga untuk mengisi kuesioner post test, yang dimana isi kuesioner post test ini setelah pretest tadi, teman-teman bisa mengisi yang proses ini supaya di sini untuk mengukur kemampuan teman-teman terkait pengetahuan ataupun minat teman-teman, supaya setelah yang sebelum diintervensi acara kegiatan talk show ini dan setelah talk show hari ini juga. Oke, boleh sambil saya memilih ke teman-teman mengisi kuesioner post test. Mungkin bisa sambil saya tutup ya acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu saya pada hari ini dan memperhatikan dengan seksama acara talk show kita pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi